tuh kalau kita teliti elok-elok hadis Jibril tuh, itu luar biasa tuh. Hadis Jibril tuh. Coba tengok di kitab-kitab hadis ketika Jibril yang menyerupai laki-laki waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kan tentang Islam ditanya kan. Lah sudah jawab dia Rasulullah, apa katanya? Sadaqtan. Sabu ilmu rukun Islam deh. Sadaqtan. Tanya tentang iman dehnya. Jawab dia Nabi tentang iman. Antuk mina billahi wa malaikatihi dan setawinya, apa kata Jibril? Sadaqtan. Tanya tentang ihsan dehnya. Dijawab dia Nabi tentang ihsan. Ndak sabui dia Jibril sadaqtan. Ndak sabui dia Jibril. Sadaqtanya mana? Coba lah tengok. Ada Ustaz Dery dalam hadis itu. Dalam riwayat itu ndak ada. Tapi nya bertanya tentang Islam, sadaqtan. Banau. Inya bertanya tentang iman, sadaqtan. Banau engkau Muhammad. Tapi ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, itu dijawab dia Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sepengetahuan dia ndak ada sadaqta sesudah itu. Anak Jibrilnya. Apa dia anak Jibril? Ya Jibril makom Islam jo iman. Ihsan tu makom Rasulullah tu. Jadi ketika Rasulullah menyebut ihsan tu, ini menceritakan kondisinya. Kondisinya dia hati Jibril tentu tidak kan tolak dia Jibril menyebutnya sadaqtar kan. Tapi kalau muraqabah dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk sampai kepada muraqabah itu makom yang pertamanya adalah taubat. Nah. Jadi taubat ini sebenarnya langkah awal seseorang untuk sampai kepada jenjang ihsan. Itu hadis Jibril yang tadi kan. Hadisnya bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Itu hadis itu tuh kalau kita teliti elok-elok hadis Jibril tuh, itu luar biasa tuh. Hadis Jibril tuh. Coba tengok di kitab-kitab hadis ketika Jibril yang menyerupai laki-laki waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Kan tentang Islam ditanya kan. Lah sudah jawab dia Rasulullah, apa katanya? Sadaqtan. Sabu ilmu rukun Islam deh. Sadaqtan. Tanya tentang iman dehnya. Jawab dia Nabi tentang iman. Antuk mina billahi wa malaikatihi dan setawinya, apa kata Jibril? Sadaqtan. Tanya tentang ihsan dehnya. Dijawab dia Nabi tentang ihsan. Ndak sabui dia Jibril sadaqtan. Ndak sabui dia Jibril. Sadaqtanya mana? Coba lah tengok. Ada Ustaz Dery dalam hadis itu. Dalam riwayat itu ndak ada. Tapi nya bertanya tentang Islam, sadaqtan. Banau. Ini bertanya tentang iman, sadaqtan. Banau engkau Muhammad. Tapi ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan, itu dijawab dia Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sepengetahuan dia ndak ada sadaqta sesudah itu. Anak Jibrilnya. Apa dia anak Jibril? Ya Jibril makom Islam jo iman. Ihsan tu makom Rasulullah tu. Jadi ketika Rasulullah menyebut ihsan tu, ini menceritakan kondisinya. Kondisinya dia hati Jibril tentu tidak kan tolak dia Jibril menyebutnya sadaqtar kan. Iya. Isi hati disampaikan Nabi. Kedudukan inya disampaikan Nabi. Anda kan tersabut sadaqtar dia Jibril tidak tentu dia Jibril. Itu tema ketika nak ke Sidratil Muntaha, ada sedekah dia tolak dengannya. Engkau jalan pai lain. Jadi makom ihsan tu makom yang luar biasa. Nah, langkah awalnya
Kalau ndak kamu syahada gitu, kamu muraqabah, langkah awal muraqabah itu taubat tulah. Wa syurutut taubati an-nadamu 'ala adh-dhunubil madiyati. Dan syarat-syarat bertaubat menyesali dosa-dosa yang telah berlalu. Itu yang pertama. Wal azmu 'ala alla ya'uda. Dan bertekad, yang kedua, bertekad untuk tidak melakukan dosa tersebut. Bukan tidak melakukan dosa. Ya. Yang menjadi syarat taubat itu bukan tidak melakukan dosa, tapi bertekad untuk tidak melakukan dosa. Karena boleh jadi terbuat dia dosa tu balik ekor. Yang penting di dalam hatinya, yang pertamanya lah menyesal lah. Yang kedua, dia sudah bertekad, betul-betul bertekad dia tidak akan mengulangi perbuatan maksiat kembali. Tekad itu yang penting. Walaupun nanti mungkin terulang lagi perbuatan maksiat itu. Makanya menjadi syarat taubat tu bukan tidak bermaksiat, tapi bertekad untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, ya kalau sempat syarat taubat dan tidak bermaksiat, nah ya tidak ada gitu kan yang bertaubat. Tipis perbedaan bahasanya tadi. Itu dia al-azmu ni kan. Ya kalau al-azmu kojo hati gitu, bermaksiat atau tidak bermaksiat tu kojo zahir gitu, yang ditimbang oleh Allah Ta'ala kojo hati gitu. Walaupun berkali-kali asal ada je tekadnya untuk tidak bermaksiat dan tekadnya tu benar sungguh-sungguh, tu terbuat dosa tu balik. Taubatnya temo je Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa syarat taubat tu? Raddul mazalimi ila arbabiha. Mengembalikan perbuatan-perbuatan aniaya kepada pemiliknya. Ya, kalau ada kata-kata kita yang tidak pada tempatnya, minta maaf. Kalau ada hak orang lain yang terpakai oleh kita, kembalikan. Ila arbabiha, kepada pemiliknya. Awak berhutang dulu 1 juta ke si A. Lama tak berbayu lah meninggal pula si A ko. Apa je ah? Thumma warathatihim. Kembalikan itu kepada ahli warisnya. Ala dicai sepapak negari tu. Di seluruh kampung, seluruh negari tu lah bacai lah. Indah ada tumpuk itu dulu. Entah mana-mana negari, apa caranya? Thumma tasadduq anhum. Bersedekah atas mereka. Jadi biti yang 1 juta itu sedekahkan ke uang, kirimkan pahalanya kepada pemiliknya. Yang keempat, istihlalul khusum. Meminta kehalalan terhadap kesumat. Artinya berbaik-baiklah dengan musuh kita. Orang yang pernah kita musuhi atau yang pernah memusuhi kita, ya berbaik-baiklah. Itu istihlal. Tsummal ihsanu ilaihim. Kemudian berbuat baik kepada mereka. Di dalam kitab saya ini dituliskan di dalam kurung in amkan. Ada Ustaz Dery? Ada. Kalau siko dalam kurung in amkan, artinya in amkanul ihsanu ilaihim. Kalau memungkinkan berbuat baik kepada mereka. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan melerai pertikaian itu, menghilangkan pertikaian itu, itulah memadai. Itu baik tu. Itu menyabut je sanang dia nyabut darus. Membuat elok kepada orang dak elok ke awak. Nyabut je sanang dia. Lantiung mawak dia kan wanton wati kayaknya tu baik. Nyabut je sanang. Ya. Yang kelima,
Wa yajibu qada'ul fawaiti minal faraidi. Dan wajib mengqadha yang tertinggal dari ibadah-ibadah fardu. Mengqadha salat fardu yang tertinggal. Awak dulu masa muda-muda, masa-masa merantau, bagi yang merantau kan, rantau ke Malaysia, ke Batam, Singapura, macam-macam lah. Berjamaah aja salat tu sesodo selama setahun ni ya. Tanyan kayaknya. Apa dia berjamaah je dari sianunya, dia musafir dan. Inilah di rumah. Musafir ke mana? Dari dunia ke akhirat dia. Korang jamaah salat dan sodo. Jamaah apa nama? Jamaah Turki. Ya. Jadi dan dalam mazhab Imam Syafi'i mengqadha salat fardu itu kan wajib. Salat fardu yang tertinggal diqadha. Apa cara mengqadhanya? Buat sesudah salat tunai, buat salat yang qadha. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada qadha salat itu karena menurut mereka meninggalkan salat itu kafir. Apa mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah tidak. Selagi dia tidak mengingkari kewajiban salat, itu tidak mengeluarkannya dari Islam. Makanya wajib qadha karena dia masih muslim. Puasa tinggal cuma itu je. Zakat tertinggal cuma itu je. Bayun, rotun. Itu syarat untuk bertaubat. Kadang ada sebagian aku merasa beratnya itu mengqadha itu arti kan ada orang mulai taubat kan. Ya. Jadi dibayangkan kayaknya qadha-qadhanya dan bertahun-tahun dilalaikan kayaknya itu kan. Seakan-akan memberatkan ini. Jadi ada apa hal yang hadis itu asbi sayyi'at hasanah itu Tamhuha. artinya cukupnya ke depannya memperbanyak kebaikan aja tidak bisa gitu. Ya. Yang disawabkan dalam hadis itu sayyi'at. Sayyi'at itu tidak termasuk sayyi'at dan meninggalkan faridah. Karena meninggalkan faridah itu bukan sayyi'at. Yang tidak sama antara sayyi'at dengan ma'asi. Nah, ya kalau soal pemahaman hadis, pemahaman bahasa. Ya. Nah, kalau memang itu ni kan ketujuh dehnya, itu ni kan nyaman nantinya, biar dia buat itu deh kan. Tapi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, memang harus diqadha. Nah, pertanyaannya kadang-kadang jumlah salat kan tak terhitung leh. Jadi, caranya buat aja setiap sesudah salat tunai, buat cik salat qadha. Sampai bila tu? Sampai tolak dia awak. Buat aja. Tapi kalau yang sederhana, tak apa, ikut je mazhab yang apa je kau. Tak apa mengqadha oleh kan? Ada aku ya, ada hadis wanita tunasusila yang aku juga gara-gara satu kebaikan yang memberikan anjing minum itu kan, ini kan diampuni kan. Kalau mungkin di bahasa di hadis itu tidak ada, tapi kalau pahami berarti kemungkinan wanita kos ketika hidupnya termasuk orang lalai lah gitu ya. Banyak juga bukan, tapi kebaikan itu membuatnya diampuni dan masuk surga. Nah, bayangkan mungkin kan yang menjadi kewajiban-kewajibannya sebelum itu mungkin banyak ada tunaikan, seakan-akan di situ tidak dibahas. Iya, iya. Nah, topiknya tu. Hadis tu namanya hadis sahih. Wanita yang pezina ada kan. Yang ingin membayi minum anjing yang kehausan lah, tajulu lidah anjing tu ke tanah saking hausnya. Lalu nampak adanya sumur, dibuka adanya khufnya. Sepatu kulitnya timbul adanya ayu dibayi minuman. Dan perbuatannya itu menyebabkan dia diampuni dosanya dari Allah Ta'ala. Ya. Itu termasuk dari kasih sayang Allah Ta'ala ada ya. Macam itu tu. Dan bonaunya tu. Tapi bukan berarti uang yang melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, lantas ia menggunakan hadis tu karena memang Allah Ta'ala penyayang. Ndak itu mafhum hadis tu dah. Harus nak bersyariat jawabnya.
nak dibuatnya. Diqadha solat tu ulun je tentu diampuni oleh Allah Taala le. Ndak diqadha solat tu ulun je tentu Allah Taala ndak mengampuni le. Jadi hadis tu menceritakan sesungguhnya tentang kasih sayang Allah Taala, bukan tentang kojo kita. Tapi mengqadha solat tu yang dalam mazhab Imam Syafi'i itu tentang kojo kita. Ya, kalau memang keyakinan orang yang meninggalkan salat yang pamonya masa mudanya ndak diqadhanya dah. Tidak diqadhanya salat itu karena dia yakin Allah Taala kasih kayaknya. Enggak salah. Ya, yakin memang yakinnya Allah Taala kasih kayaknya. Ya. Kalau dia ndak macam itu dan sembahyang boleh yakin je Allah Taala ada kasih. Kalau memang kan macam itu je. Tapi kan ndak dah. Untuk sampai ke tingkat yakin tu bertampu. Buat kau, buat tu, buat kau, buatnya macam-macam lah kan. Jadi hadis itu hadis yang menggambarkan tentang kasih sayang Allah Taala. Macam itu ti kasihnya. Jangan sampai berputui aso dek berbuat dosa. Itu inti hadis tu. Berbuat dosa awak ndak diampuni oleh Allah Taala, diampuni oleh Allah Taala. Diampuni oleh Allah Taala. Kalau kewajiban itu terhitung hutang harus dibayar di kodok tadi, bagaimana uang kafir yang kemudian masuk Islam setelah lamanya mukallaf, apakah itu juga ditembusnya? Orang yang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadatnya, maka 2 kalimat syahadat itu pupui deh nilai itu. Hilang deh tuntutan lain-lain itu. Dosa-dosanya yang lalu itu hilang, kebaikannya yang lalu dibo deh. Umpama semasanya kapiu dulu kau doa bantu uang. Ikutnya buat jalan umpamanya uang kau teroyong boleh ndak siminnya, boleh ndak ia minum tukangnya. Ada orang yang kesulitan mereka dibantunya secara finansial. Sementaranya kapiu je bau. Kemudian mengucap 2 kalimat syahadatnya. Maka 2 kalimat syahadat tu dalam hadis Nabi pupui dia dosanya tapi kebaikan dibawa dia. Jadinya ndak berhutang. Baunya tu. Yang senca-anca uang macam itu langsung pulang ke Allah Taala dan senca-anca. Ndak ambo dosa dah. Awak kanya kan. Cuman kan ada ke siko. Siko ada beko aku. Jangan berputih aso dek dosa. Kalau aku punya logika itu uang kafir aja pupui, apalagi awak yang beriman yang mengulang-ulang syahadat itu lebih dahsyat dari itu. Inyo alun diuji nyo le. Alun diuji le. Awak kau kan lah masuk awak ke dalam kau. Lah di dalam awak. Lah banyak peraturan yang berlanggau. Kalau memang ada keyakinan kita untuk yang tadi umpamanya ndak diqadha solat tu dah. Berarti ikutlah pendapat ulama yang apa tu. Yang mengatakan ndak ada qadha solat, ucapkan 2 kalimat syahadat pupui dia tu. Kan sederhana jadinya kan? Cuma cik tu ada ibu yang ni. Bila cik masa aku nama mak dia aja. Ini suara ndak itu, mau ulang semayang ke bawi. Mau buat di bawi. Aku punya uang kafir kan masuk Islamnya kan. Ya. Kalau awalnya Islam kan ada Islam memperbaharui Islamnya kan tak sama statusnya kecil. Jadi itu iman itu kan di reset kan ya. Iya tu. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Berarti kan bang dia lador kan. Bang ador. Bang ador dek suaknya. Dia ndak bobolo do suaknya. Kalau orang nincik jaga tu, lu punya apa-apa leh. Kalau nya punya leh. Jadi bonanya tu adornya Buya Uzar yang meyakini sini tu adornya. Tak diqadharnya solat tu. Karena memangnya yakin Allah Taala kasih. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi balikkan tadi balik. Kalau di dalam kitab ini wa yajibu qada'ul fawaiti minal faraidhi. Wajib mengqadha ibadah-ibadah fardu yang tertinggal. Baik yang sengaja meninggalkannya apalagi yang tidak termasuk yang tidak sengaja.
Wa yanbaghi ba'da taubati tarbiyatun nafsi fi ta'atin ka tarbiyatiha fi ma'siyatin. Dan sepantasnya setelah seseorang bertaubat, dia mendidik jiwanya dalam ketaatan seperti dia pernah mengajarkan jiwanya itu dalam kemaksiatan. Wa idzaqatuha, itu diatafkan kepada tarbiyah ya. Wa idzaqatuha miraratat ta'ati, dan memberikan rasa kepada jiwanya pahitnya ketaatan sebagaimana dia pernah memberikan rasa kepada jiwanya manisnya kemaksiatan. Apa yang selanjutnya? Wa tarku khallani su', meninggalkan kawan-kawan yang buruk perangai, maksudnya yang dapat menjebaknya kembali dalam kemaksiatan. Itu kewajiban semestinya dilakukannya. Wa islahul ma'kal, memilih makanan yang elok-elok, yang haram jangan dimakan oleh. Wal masyrab, pakaian yang baik-baik. Wal malbas, minuman yang baik-baik. Wal malbas, dan pakaian yang baik-baik. Nah, itulah. Jadi dibuat dia syarat taubat yang 5 tu. Apa yang selanjutnya? Tinggalkanlah. Dididik diri itu. Kawan-kawan yang tidak baik tinggalkan dulu untuk sementara waktu. Kalau lah kuat berkawan balik. Tapi untuk majak orang dan menjadi elok. Tidak untuk mengulang yang tidak elok. Kanan kita yang elok-elok, minuman yang elok-elok. Wala yatakhallafu 'anit taubati bi khaufi wuqu'ihi fi dzambi, dan jangan sekali-kali dia memundur-mundurkan taubat karena khawatir terjatuh lagi dalam perbuatan dosa. Dan alunkan taubat dia mantu agal yang kan tahu ulang juga balik suaranya ni. Dan siapa lah yang akan menjamin bahawa seumur kita ke panjang sempat suatu saat untuk bertaubat? Tak ada orang. Tak suara terkaju ada berita makan sehat je bentuknya, tahu-tahu terangau je bahasa lah meninggal aja lainnya. Allah. Fa innal 'abda idza taba qabilallahu taubatahu. Maka sesungguhnya hamba apabila dia bertaubat, Allah pasti menerima taubatnya. Cendoh apa je lah dosa. Wala yanbaghi al-ya'su min rahmatillahi ta'ala, dan tidak pantas seseorang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Fa innahu, itu disambungnya fa dengan Al-Quran. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa dari rauh, dari nikmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, kecuali kaum-kaum yang kafir. Jadi di situ ruh Allah Ta'ala itu maknanya rahmat. Wang heboh, wang masalah ruh dia gini kan. Ruh ada banyak pemahamannya. Bal yanbaghi an yatuba ila Allah Ta'ala fi kulli waqtin. Bahkan sepantasnya dia bertaubat kepada Allah Ta'ala setiap waktu. Wala yakunu musirran ala dzambi, dan dia tidak musirran ke selalu senantiasa melakukan dosa. Jangan sampainya bertahan melakukan dosa, itu maksudnya. Fa innar raji'a an dzambihi la yakunu musirran, karena orang yang kembali atau berhenti dari melakukan dosa, maka dia tidak disebut sebagai musirran. Wa in ada fil yaumi 70 marrah, walaupun dia kembali dalam satu hari itu 70 kali. Yang jole ada tekad di dalam hatinya bahwasanya ndak akan mengulang. Kok tabuik dia nyo kok joro tabuiknya.
Ndak apa je dah. Allah Taala kasihnya. Kama warada kama ruwiya an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma asarra man istaghfara wa in aada fil yaumi 70 marrah. Tidaklah musirran orang yang beristighfar, tidak disebut dia bersikukuh dalam melakukan dosanya, orang-orang yang istighfar. Wa in aada fil yaumi 70 marrah, walaupun dia kembali dalam satu hari itu 70 kali. Taubatnya tabuik je leh. Taubatnya tabuik je leh. Ya, tapi di dalam hatinya nyoba lah bertekad untuk tidak mengulang. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Maka tidaklah pantas dari seorang hamba meninggalkan taubat karena takut melakukan dosa yang lain. Jangan sampai bentuk yang tadi lah kan, dan untuk bantu ulun kau bertaubat yang lain. Yang tidak bisa dah meninggalkan kuburnya. Berazam aja lah. Tinggalkan yang tidak elok. Kenapa demikian? Fa innahu dhannun adkhalahu syaitanu fi qalbihi liyasufaha ayu akhiraha. Karena perasaan-perasaan seperti itu sakwasangka yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hatinya agar dia memundurkan taubat itu. Jangan ketika awak memundur-mundurkan tu, di situ janji dengan Allah Ta'ala kan. Waliyadzubillah. Fayambaghi an la yuakhiraha, maka seyogianya dia tidak mengundurkan taubat karena ajal tersebut maktum, tersembunyi dia, tertutup. La yadri mata yafja'uhul mautu, dia tidak tahu dia kapan kematian akan datang secara tiba-tiba menghampirinya. Awil maradul mufdi ilaihi, ataupun datang kepadanya sakit yang akan mengantarkannya kepada kematian. Wa yajtahidu fi tahqiqiha kullal ijtihadi, dan dia mesti berusaha untuk merealisasikan taubat itu sedaya upayanya. Idz ra'su malil mu'min al-iman, karena modal pokok orang yang mukmin itu adalah imannya itu. Wa qad yazulul imanu bi faqdit taubati, iman boleh jadi hilang dia dengan tidak adanya taubat. Wa su'mut tamadi fi dzunubi, dan putus asa berkekalan dalam dosa. Karenanya merasa dosanya lah banyak, dan ada kemungkinan bertaubat kali apa tu yaso tu itu bisa menghilangkan iman itu. Fa yabqa fi nari jahannam khalidan, maka dia akan kekal di dalam neraka jahannam khalidan selama-lamanya. Qalahu Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, man tarakal mubadarata ila taubati bitaswifi kana baina khataraini azimaini. Orang yang meninggalkan segera bertaubat bitaswif, dengan mengundur-undurkannya, dia berada di antara dua bahaya yang sangat besar sekali. Ahaduhuma atau ahadihima, boleh. Kita baca ahaduhuma berarti mubtada, berarti kita baca ahadihima karena khatara ini azima ini itu yang ketika khafatnya. Anta tarakama adh-dhalamatu ala qalbihi min al-ma'asi hatta tasira rainan fala yaqbalul mahwa, bahwa menumpuk kegelapan dalam hatinya. Itu bahaya yang pertama, menumpuk kegelapan di dalam hatinya berupa kemaksiatan sehingga menjadi stempel, menjadi khatam, tabak, jadi stempelnya, fala yaqbalul mahwa, yang tak bisa lagi dihapus. Itu yang dikhawatirkan. Atau yang kedua, ayu ajilahal maradu wal mautu fala yajidu muhlatal istighali bil mahwi. Itu yang kedua bahayanya, bahwa lebih dahulu datang kepadanya sakit atau
kematian sehingga dia tidak punya peluang untuk menghapus dosa-dosanya, waliyadzubillah. Jadi itu bahaya yang diucapkan, yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Orang-orang yang memundurkan taubat dikhawatirkan dosanya itu beko menumpuk hitam pakainya jadi stempelnya tidak bisa diakui. Dan itu dibuatnya mati, waliyadzubillah. Atau inya sebelumnya bertaubat tu sakitnya atau meninggal dunianya sehingga tidak punya kesempatan untuk menghapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Ya. Allahu a'lam. Jadi biar yang buat baca kuliah kok masalah hati yang baru. Iya, tidak. Pertama dalam bahasa azam tadi tak kenal contoh dosa sampai dengan banyak. Iya. Sehingga biasanya dengan Itu kan sukmu tadi. dengan rahmat Allah. Resikonya tinggi sebenarnya. Itu. Resikonya tidak jina taubat no. Nak kan ada challenge. Berarti kan itu maksudnya. Itu, iya. Namun di balik itu aku tidak ada ya niat juna ngadonya. Azam juna ngadonya. Aduh ni ini berana yang Tapi nyembuat dia dibuat je tawi dia kan. Latinggen hanya dia misalnya latinggen. Latinggen deh. Cuma nelo pun nak jogo elok. Ah. Ketika batanyo Pak. Lehnya tania dia dan nyonya. Tania dan bulunya. Cuma nak jogo elok. Dalam itu mau ada Bang. Saran je kalau Ta'ala. Iya. Ninjole orang-orang yang seperti itu tidak mengeluarkan dia dari Islamnya. Artinya harus kita selenggarakan ininya. Jangan sampai tidak diselenggarakan. Kewajiban awak tetap harus dibayar. Soalinya maka saran dia kalau Ta'ala. Ya. Kalau ada keluarganya banyak-banyak je ngim Fatihah, ngim Yasin inyo. Aiko yang menarik ya. Jadi takonan je yang mau jadinya. Itu kalau di awak di ini itu masih ambil tradisi tubalahu. Oh, berulang-ulang mau di komplek ketika awak yang disuruh mimpin ini tubalahu itu yang jantan. Iya, berusi tubalaha kan. Kenapa dia angku mati begini nyanyi? Iya. Kawan babi siap kan? Iya kan? Nak misalnya kita tak perlu baca itu. Nak guna dodanya. Jadi aku menjawab cina aku aja ya cuna apa gak? Selamat tak gak ambo itunya. Memang boleh jadi ada kebaikan yang lain. Itu lu mau secara zahir itu. Tapi bisa jadinya ada orang tubanya itu itu juga orang begini. Elok mungkin bisa tontang ponan yang elok. Sekuang-kuang kan melolong gawat doanya mau. Cuma orang tu tak ada dia nak pilih dia. Jangan sesuatu dia elok aja doanya. Sebab aku dia ya awaknya begitu balahu di zahirnya memang orang tu ia barangkali nyanyi awak. Dia elok mati dah. Tu sawi itu balahu tu balaha. Nang kawan pun nak dia ketuju dia dah. Jadi tubalaha ada memang ada dalam riwayat hadis Nabi itu. Untuk orang yang eloknya memang zaman Nabi orang kan elok saudara. Cuman kita kalau memang ada kebaikan yang kita dapat saksikan dari orang tu sabui. Kalau ada keburukan yang dari orang tu jangan disabui. Jadi yang menyabuikan ini subhanallah tubalahu itu kan bahasa Arab nah. Bahasa awak bertanya tahu di rumah. Ini orang eloknya sesama. Eloknya itu dia bahasa Indonesia. Asal itu berulang lah bahasa Arab balik dah. Aku yang nak tertanggung nak dengar. Lalu tanya tu, lai kita saksikannya orang eloknya. Lainnya sesama. Tu biar ada tagaknya sang lira. Ucapkan dulu tu balahanya. Ini cakor dia tu balahar. Bahasa acu ni bahasa buik cakor. Jadi ulang-ulang acak-acak je dah.
Ambo ya darus ya. Kalau memang yang tentu di ambo bahasanya elok atau tidak elok, topik kene elok dan sabun lain. Tapi kalau topik kene elok ndak dan soto sosi, ono jaranya. Oh itu. Ya. Meskipun ada salah satu dari kebaikan yang nonton tidak awak. Nyen tentu den bahasanya ndak elok umpama no. Nyen tentu dayan. Maka rena anaknya, orang yang tentu dia nya ada kebaikannya, sabun lah baik, ndak apa-apa je. Nabi nyuruh makan. Udhkuru mahasina mautakum, kata Rasulullah, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kalian. Berarti kesaksian awak masing-masing ketika menjawab itu dia beraya. Itu. Mainan muka awak lo ni. Lainnya kan. Ano, jauh kan ni. Anak je, dan anak jaranya. Kalau sabun ndak kan puang dunia hati kau tu deh. Kawan buyanya sebab iya kematian itu karena dia dah tahu yang mati. Iyalah. Sudah sabun dia kawan. Lain. Apa ini dia. Pos je dulu. Dapat punan deh. Memang kau nyawa anak aja. Iya. Anak aja. Yang kerja doa anak pun, mudah-mudahan dari besok kan. Sabun mudah-mudahan lah ya sabun itu. Nya tubalahu itu kesaksian tu punya. Awak memberikan kesaksian, setiap kesaksian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Aku ni sobik lain dulu padahal enggak ini. Posisikan sebagai doa ada tak Ustaz ya? Doa enggak apa-apa je dah. Dulu sebab dia jadi kan. Doa berdua, apa doa enggak apa-apa je dah. Lain itu ditakdirkan dalam kurung takdirnya. Mudah-mudahan. Sabun aja. Ini sabun aja. Lai. Dalam hati kita berharap ada je lah enggak. Tapi kalau memang enggak ada, cik je dah. Anak-anak aja lah. Yang satu lah pasasi. Sama orangnya. Kau adanya berhutang lagi kita lunaskan. Ya lain. Itu tiba je aku mau uang dia sudah minta hutang. Uang awak ke tinggi, so basi. Dan yang tak ada ngerti, tak itu dah. Ni mau ulang-ulang hobi mau nyabut tu balahu. Padahal cakap bawa keluarga mau nyabut, lagi kita saksikan yang eloknya. Lainnya sama itu tu, masa cu tu balahu tu. Nyabut itu. Kalau nak beli di sini itu nak lihat, iya bawa sini orang ni. Nak beli tu balah ada ni. Tak tahu, imam tu ni. Ni tak ngerti tu teh. Ya. Di lantas sawi, cuman ia menyimpang sikit je kan. Masalah rukun khutbah. Kan di lantas sawi masalah bahasa ni ya. Ya. Di sebagian topik di masalah ketika hendak diulang balik di bahasa muqaddimah tu ada sebagian. Mungkin dia kalau dia ambil pribadi dia tak mengerti tu. Nak dibawa dia mengucapkan syukur di selawat. Padahal di muqaddimah rukun khutbah kan sudah tadi. Bahkan di sebagian topik ambo sendiri sudah Jumat tu sawi. Diimbau dia tu. Sama-sama bersyukur ini. Oh, itu cara. Jadi iya bahasa Indonesia. Jadi kalau mau menjawab kita topik tidak Jokowi. Ambung bonggit nan itu pokoknya. Cuman kalau jam 2 boleh lewat 10 masuk pokok tu. Tapi kalau jam 2 boleh lewat 30, 25, 28 azan 2 kali dah ambo langsung juga isi ketubah dia. Sudah baca rukun. Ini tu nak rukun ni. Nan mano? Indonesia kan. Nan bahasa Indonesia adonya. Jadi Ndak ada kemestian mau ulang. Endan. Asal baca di rukun lah. Itu tidak mencakur tu. Orang kita orang timur kan bahasa basi agak tinggi kita kan. Ini nak diboyo. Ikut tentang taubat ko
Pembahasannya masih panjang loh. Masih panjang. Apa tanda bahasa taubat di temo. Kalau kan kita teruskan, insya Allah kita teruskan. Karena taubat ku kan masih bebuik. Yang wak sesali tu apa sikap kita melanggar apa yang kita ketahui. Sadar ketika itu. Oh sadar wak ni kau. Tapi wak buat je kita menyesali itu yang kita sesali. Maksud menyesali tu bukannya tentu dah awaknya. Kalau dibalik kau kan izin Allah Taala je turnya. Izin Allah Taala sesadar. Yang kita sesali tu, jadi penyesalan ni lebih kepada kita bersyariat. Makanya yang kita sesali tu kesadaran kita. Jadi bang tu salah buat je abah sesali. Jadi kalau disebut itu menyayangkan itu terjadi, wah namanya istilah tu bukan berarti kita mengulang-ulang dosa, ndak. Nya semakin kita menyesalinya semakin ndak kan nak awak nak membuat. Betul lah tiba dia maksud menyesali. An-nadam tadi tu, an-nadam menyesali itu tu mengapa dia berbuat. Awak tentu dia awak kau salahnya ha. Abah buat nak boleh ke depannya jangan diulang je leh. Ni kalau kan disebut itu apa istilahnya menyayangkan, wah namanya tu. Menyayangkan mengapa dibuat. Itu maksud dari nadam. Kalau lah bersesali, tidak cukup situ je dah. Ada yang kedua, ada azam leh, jangan diulang je leh. Jadi penyesalan itu tu disambung dia azam kita, dia tekad kita. Ini tidak cukup cik menyesali aja. Maka syarat taubat tu kalau di kitab lain nampaknya. Siko dibuat 5 nya kan. Dicantumkan apa ditambahkan dia di siko wa yajibu qadaul fawaid minal faraid. Kalau dalam kitab lain tu tidak ada. Kalau azam tadi itu kan dia awak bertekad tidak melakukan, tapi kan dari di kitab dibuka walaupun nanti terlakukan tetap istilahnya tadi istighfar. Intinya itu tidak mengurangi kualitas taubat tadi kan. Enggak. Kalau terlakukan. Tapi kan sebagai norma memahami ketika nanti dosa yang tadi wa'azamkan tadi itu terlakukan lagi, apa yang itu berarti kuat tekad. Enggak. Kita lagi setelah terjadi justru uang itu nanti inya akan merasa memang putus asa, akhirnya akan merasa ada yang memang tak bisa bertekad. Iya. Lalu cuba tabuik je. Tabuik je kan. Dituduh tadi tekad wang menang loma. Ya coba berarti memang tak bisa bertekad yang beradu. Berarti kawannya yang macam itu ancak ditinggal tu. Kalau ni suk tur tu. Menconca aja kau jauh macam itu. Memang kenapa jadi kan. Itu barangkali dengan penyesalan itu ada 2 akibatnya mungkin ya dari bahasa-bahasa yang tadi. Mengingat dosa bisa jadi membuat awak putus asa dan boleh jadi akan membuat awak termotivasi untuk bertaubat, kan itu kok gimana doa. Semestinya itu yang terjadi. Jadi uang yang menyosal, ate dosa yang dibuat denya, itu semestinya yang muncul denya tekad untuk tidak mengulang. Bukan putus asa. Bukan putus asa, karena kalau putus asanya besar kemungkinannya tidak menyesali itu dah. Jadi bukannya menyesali perbuatan inyo, justru inyo menyalahkan Allah Ta'ala kalau inyo macam itu. Uang yang berazam muncul dari nadamnya go azam untuk tidak melakukan, berarti inyo yakin akan kasih Allah Ta'ala. Sebab ada dulu ya. Jadi pun nak sudah ada ni juga. Nang sudah kamu kok ya mana ni. Masalah kan buat dan mukulnya kan itu. Ya mungkin itu motivasi kan kan. Motivasi. Sebelum itu di halaman yang sebelum itu atau yang selanjutnya. Kalau tidak salah, ketika seorang hamba bertaubat, diperintahkan oleh Ta'ala malaikat untuk mengampuni dosanya. Walaupun hamba itu masih mengonang. Terkonang dia dosanya, tapi di malaikat catatan itu tidak ada.
Nah biasanya kalau malaikat lah menghapus dari catatan, suatu saat itu kan terlupa dia dosa tu. Ada Allahu alam ni. Kalau tak salah mau baca di siko kau tadi belum sampai baca kau kin le kan. Entahlah terlampau dia awak atau Oh, lusa, oh, ada terlalu. Iko kayaknya di halaman sebelum itu ha. Kian. Idza tabal abdu, iko hadis riwayat Asbahani. Idza tabal abdu taballahu alaihi. Kalau hamba taubatnya, Allah Taala menemo taubatnya wa ansal hafazata. Makanu katabu min masawi amalihi. Dan dilupakan oleh Allah Taala malaikat yang mencatat keburukan-keburukan. Malaikatnya mampu ini. Wa ansa jawarihahu ma'amilat minal khataya. Tiang. Dan dilupakan oleh Allah Taala anggota tubuhnya yang melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Karena anggota tubuh itu kan bersaksinya kan. Di akhirat dilupakan oleh Allah Taala. Wa ansa makanahu minal ardi wa maqamihi minas sama' liyaji'a yaumal qiyamati wa laisa syai'un minal khalqi yashhadu alaihi. Bahkan tompeknya membuat dosa, di bumi mana yang buat dosa, di langit mana yang buat dosa, dia pun adalah Taala. Nah boleh jadi saksi. Jadi ungkapan-ungkapan contoh tadi itu mungkin lebih kepada motivasi kan. Kalau sempatlah dosa ni kita buat telah lalu du godang. Sosok dan payah kita melupun. Ya kalau mula jujur tu ha, umpama pona lah umpama itu membunuh tanpa sebab. Sosok dan sampai mati tak akan terlupa dia dah. Cuman semestinya nadam yang muncul dari dirinya setiap kali mengonang dosa itu tu membuatnya bertekad untuk tidak mengulangi. Itu yang semestinya. Dan itulah tanda, tekad itulah yang menandakan dosa-dosa itu dari diakui oleh Allah Taala. Ini kok terkonangnya sudah dia dosa itu lah, menanginya sudah. Itu ditanda dosa la bakui Allah Taala. Tapi kalau menang dosanya galak-galaknya. Konang dah awak manjik ruyan kamuanya, hahaha itu perlu cara. Galak dosa. Jadi kalau tablik itu ya, berarti tanda di antara tanda kalau demo sobat awak. Nah, kalau tabliknya ditemo adalah tanda. Temo. Kalau terkonang ni boleh tablik. Kalau tablik tak sengaja orang tablik empama kan. Itu beda ni guru dulu ni berbeza tak baik. Tak coba buat. Artinya lah awak jalani buah ha. Lah menyosal kita lah bertekad kita nin kawan-kawan yang buruk-buruk ke lah awak berusaha kita untuk meninggalkan nyawa suansu kan. Mana hutang kamu lah berbalik kan sesuatu tablik je leh. Anda apa-apa je. Semua tu nak tablik ya, ni baru. Itu tu. Itu tu masalah. Awal mungkin tanya cuman berkesinambungannya di situ kan. Ya. Makanya di ayat itu kan innama taubatu ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Bi jahalah itu artinya ya ketika seseorang itu kembali berbuat dosa itu tak dipandang jahalah dari itu. Karena kebodohannya masih lagi tertarik kepada dosa dari itu kan. Sehingga masih ada kemungkinan diterima bukan karena unsur sengaja atau tidak sengaja. Kalau dibuat kasih itu nggak ada dosa-dosa nggak sengaja. Buat sesuatu tu atur kan. Apa lah nak menampak berdosa. Atau barangkali itu bagian dari tarbiyah tadi ya. Tarbiyah tadi mendidik diri awak untuk berbuat taat. Contoh aku dulu mendidik badan untuk bermaksiat. Artinya ada tingkat kesulitan-kesulitannya kan itu. Iya, yang harus dilewati itu ada. Tak bisa no, orang berdosanya bertaubatnya tu langsung Johnny contoh matu ayu nya sudah tu. Iya. Tak. Ada prosesnya, banaunya. Jadi kalau sabui jadi konang jadi lalu dah leh. Pandanglah ke depan itu
lebih kepada motivasi, dan itu diperlukan tuh. Pancak tuh yang menyabut jenis itu. Ditambah kan kalau mengingat-ingat itu justru melemahkan awak kan, Nabi suruh yang berlindung minal hammi wal hazan kan. Iya, seakan-akan bertolak belakang. Kayak selalu merasa Was-was. roda awak kan, awak merasa singgah. Justru kadang-kadang itu tuh awak ya mengurangi semangat awak dan yang taat kan, kadang-kadang kan sudah itu terpuruk bahasa awak. Di ujung-ujung memang berterikat dia nampak. Itu orang jenis itu memang loma wah nori. Di ujung kan tarik baterai. Memang lomanya tuh. Nah, ada orang kata mahal serupa bunyinya. Wah, Sambung kita punya cakap punya bercakap tentang yang tapi juga bicara kalau siapa nangis ya. Jadi kalau awak nafsu awak masih macam masih kuat tapi jadi pabrik itu ya, kalau di pembagian awak nafsu itu lawama itu mutmainnah dan stabil mutmainnah gitu ya. mungkin masih amaro bisu gaknya. Masih condong kepada ndak elok. Kalau amarah biasanya kan tidak ada penyesalan punya. Kalau lawama ya, itu lawan cak sono lawama tu. Standar. Ini sebenarnya kalau masih yang anda ada kan amaro bisu kan. Amaro bisu itu seketik-seketik aku nak berdosa aja kau jual nak berdosa lah. Kalau lawama ini lah, kalau tabuik dosa tu atau terbayang dosa tu ini lah mulai mengecam dosa tu. Lah tabi sosalnya tu. Itulah wamar. Jadi kalau apa ini nak sosok nak berdosa tahu je mungkin amaro besok bau kan. Dan itu tidak bisa kita hindari itu. Mau kasih amun tidak bisa kita hindari itu nya bawaan awak. Jadi caranya jagolah langkah-langkah yang disebut oleh beliau. Kitab bukan kitab membantu kita untuk mengolah hati kita. Lah menyosal, lah bertekad lah balikan hak uang kepada pemiliknya. Kemudian ada yang tidak belok-elok lah. Ada yang fardu tertinggal bayu lah. Sudah tu masuklah ke terbiah. Mulai lawan suansu. Mendidik diri kau. Rason baik beribadah tu. Ada kawan yang buruk ke tinggal sementara dulu nyolong awak ke mapan hati kita. Makan berjago, minum berjago, pakaian berjago. Kalau lah babuik itu tu, maka lah mana kita taubat awak tu. Tapi kalau langkah-langkah tu lu babuik mungkin masih menanggung-nanggungnya taubat kan. Lu maksimal taubat. Jadi kalau yang mutmainnah tadi memang tidak tahu ya, tidak mengetahui itu, tidak tahu langkah kesalahan yang memang tidak babuik boleh, yang mukhlasin. Bantua Nabi Ibrahim tu disebut dalam Al-Quran tu, bahasanya termasuk hamba yang mukhlasin. Kita go mungkin berusaha untuk menjadi mukhlisin. Kalau mukhlasin tu lah tepati ikhlas tu. Kalau mukhlis tu mencuba-cuba untuk berlaku ikhlas. Jadi orang yang memiliki hati yang mutmainnah bukan berarti yang tidak melakukan kesalahan. Jangan kenal wali-wali Allah je dalam pembahasan keramat batang, ini tidak maksumnya, dah mahfuznya tu. Ketikanya melakukan kesalahan, dia copek baliknya. Jadi tidak untuk tidak bersalah kau baik. Nanti masuk ke berdoa aku jadi dia beda maksum dengan mahfuz tadi. Beda. Masuk di tanda-tanda orang bertakwa itu kan di Ali Imran itu dari tarfahan fahisyah tu. Zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfara li dzunubihim. Takolah Baliknya copek. Makanya di dalam kajian potong itu disebut kan, kalau Nabi dan Rasulnya maksumnya, wali Allah mahfuznya.
Awak ni tidak wali Allah kan tak apa nombor kau. Di bawah mahfuz lo leh. Entah mardud kan tak apa kau. Cuman kan tak boleh itu dijadikan alasan kita untuk berputus asa. Tak boleh. Coba bahasa dan tak nabi dan ini. Itu. Awak kan tak nabi awak kan. Tak. Itu majak-ajak tu lah mulai tu majak-ajak maliang biasa macam itu. Ajak-ajak maliang doyan uang tu kalau kalimat lo. Nabi lah. Boleh tak? Buat donya. Apa le ke masjid sawit agamanya? Apa je le? Kau bunuh uang ni lah awaknya. Itu khala ni su ni jenis tu kan. Tinggal lalu. Summa qal. Tu je lah. Ngajian kita ila aku 10 lah.